Halo semua, selamat datang di channel ini di Perancis ya. Kali ini kita akan lanjut ya. Kita akan belajar lagi tentang Code de la Route, yaitu rambu-rambu lalu lintas yang ada di Perancis. Jadi buat kalian yang sedang belajar tentang code, gimana kalian harus ujian nanti ya. Kalau ada ujian itu biasanya ada 40 soal, dan 40 soal itu harus dijawab dalam 20 detik, dan soalnya bisa macam-macam. Jadi diharapkan rambu-rambu lalu lintas itu bisa dimengerti dan dipahami, juga kalau bisa dihafalkan ya, supaya mengerti nanti waktu menjawab untuk di ujian. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa rambu-rambu lalu lintas yang ada di Prancis. Nah, saat ini temanya tentang ideogram. Ideogram itu apa? Itu rambu tanda destinasi. Yuk, mari kita mulai ya. Pertama, kita lihat ya di kursor saya sebelah kanan kiri atas ada pano, ini rambu berhuruf P, artinya Parc de Stationnement, artinya daerah sini di mana ada pano ini, di mana ada rambu ini, daerah ini adalah daerah parkir ya. Kita ke sebelah ada lambang parkir seperti tadi, tapi tambah R. Ini namanya Parc Relais. Parc Relais itu adalah area parkir di mana di area itu kita bisa berganti mengambil transportasi yang lain, misalnya selalu connected dia gitu. Connected misalnya ada tramway, ada juga stasiun kereta api dan lain sebagainya ya. Selanjutnya ini apa? Ini gambar P dan juga gambar video ya. Ini artinya apa? Parc de Stationnement sous video surveillance. Jadi artinya di area ini area parkir tapi ada CCTV-nya. Nah, selanjutnya ID2. Aéroport assurant le transport de voyageurs par ligne régulière. Nah, ini gampang ya. Ini rambunya, tandanya sebentar lagi akan kita temukan airport, bandara udara. Nah, selanjutnya ID3, hôpital ou clinique assurant les urgences. Nah, ini tandanya akan ada daerah sekitar sini akan ada ditemukan rumah sakit yang melayani UGD. Kenapa diperjelas? Karena sebelahnya ini ya. Ini ID4, hôpital ou clinique n'assurant pas les urgences. Artinya akan ada rumah sakit tapi tidak melayani UGD. Oke. Instalasi unit gawat daruratnya tidak ada. Nah, selanjutnya ini destinasinya apa di ID5A, poste d'appel d'urgence. Ini rambunya ada SOS dan telepon. Berarti akan ada pos tempat bisa kita menelepon, kabin telepon ya, untuk menelepon urgence, jadi tidak perlu bayar gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada apa? ID5B, poste d'appel téléphonique. Nah, di sini akan ada kabin telepon yang kita bisa gunakan untuk menelepon, gampang ya. Nah, selanjutnya ini apa? ID6, relay d'information service. Nah, ini kalau kita mau cari informasi, kalau ada tanda ini berarti di situ kan ada kios atau seorang yang bisa kita tanya tentang informasi daerah sekitar ya. Ini juga akan biasanya ada di tempat-tempat wisata ya. Jadi biar jelas, information gitu aja. Nah, ID7, installation accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite. Ya, ini gambarnya jelas ya untuk para penyandang catat. Jadi di situ ada fasilitasnya yang ramah buat para penyandang catat. Misalnya ada tangga dan sebelahnya mungkin ada jalan yang memudahkan buat mereka gitu ya. Pokoknya jalur khusus buat mereka, fasilitas buat mereka ya. Selanjutnya ID8, terrain de camping pour tente. Ini artinya kita akan menemukan area perkampingan untuk camping dengan tenda. Nah, sebelahnya ini ID9, terrain de camping pour la caravane. Ini adalah area khusus untuk camping mereka yang punya mobil dengan karavan di belakangnya. Karavan itu ini ya, mobil yang ada bagian belakang yang bisa ditarik gitu. Oke, selanjutnya ID10, auberge de jeunesse. Ini artinya apa? Ini ada rumah ya, ada taman. Ini artinya
di daerah ini ada penginapan khusus para anak-anak muda gitu. Ide 11, emplacement pour piknik. Nah, kalau lihat ini rambu ini artinya akan ada kita temukan tempat area khusus piknik gitu ya. Misalnya kita sering temukan juga di jalan-jalan tol gitu ya. Jadi kalau kita sudah capek menyetir, bisa cari tanda ini, bisa kita parkir dan istirahat sebentar untuk berpiknik gitu ya. Ide 12A, gare de train dont le trafic voyageur est supérieur ou égal à 30 000 voyageurs par an. Ya, ini tandanya rambu ini akan ada stasiun kereta api yang cukup besar ya. Ide 12B, gare de train auto. Ya, di sini apa ini? Kita lihat rel kereta api yang membawa mobil ya kan. Jadi di sini akan ada stasiun kereta api di mana keretanya itu khusus gerbong-gerbongnya itu membawa mobil-mobil. Ini mobil-mobil baru ya. Nah, selanjutnya ide 13A, embarcadère pour bac au car ferry. Ini juga rambunya akan ada berarti kapal feri. Jadi kita kalau mau menyeberang ke pulau yang lain atau tempat yang lain bisa di sini gitu. Nah, ini juga apa rambu destinasi apa ini? Ide 13B, port de commerce dont le trafic annuel de marchandise est supérieur à 20 000 tonnes. Ya, ini artinya akan ada rambu ini memberitahukan kita bahwasanya di sekitar ini akan ada pelabuhan ya kan. Nah, ini juga selanjutnya ide 14A, poste de distribution de carburant. Artinya apa? Bahwasanya sebentar lagi akan bisa ditemukan SPBU ya kalau kita kehabisan gas atau bensin. Nah, selanjutnya ini apa? Sama ya, cuman di bawahnya ditambahkan GPL. Oke. Poste de distribution de carburant assuran également de le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié. Artinya apa? Di sini akan ada SPBU yang menjual juga LPG ya. Ide 14C, garage poste de dépannage. Garage poste de dépannage artinya gambar apa ya, alat tukang ya. Berarti di sekitar sini akan ditemukan bengkel ya. Ide 15A, parc naturel régional. Il s'agit d'un idéogramme type qui reçoit dans le ovale marron l'emblème du parc naturel régional à signaler. Ya, nanti sepanjang jalan tol nih biasanya ada rambu-rambu begini ya sebelum jalan keluar gitu ya. Sebelum jalan keluar tol biasanya ada begini gambar mana sih? Oke. Rambunya berwarna agak coklat begini. Nah, ini biasanya dibuat misalnya gambar chateau atau gambar kincir angin atau gambar apa aja gitu. Maksudnya itu apa sih yang khas di daerah sekitar situ gitu. Mana tahu kita mau mengunjungi gitu ya. Jadi bisa diperhatikan ini sepanjang jalan tol. Nah, selanjutnya cukup selesai untuk video kali ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke video selanjutnya membahas rambu-rambu lalu lintas yang lain yang ada di Perancis. Jangan lupa subscribe ya buat yang belum subscribe. Terima kasih, sampai jumpa, bye.